Oke, saya mau kita briefing sebentar tentang paper ya. Sempat belum saya tunjukin, walaupun saya sudah suruh kalian baca contohnya seperti ini. Ini udah lihat nggak contohnya ini? Ini kan udah saya share ya linknya di tugas mingguan keberapa itu? Nih, contoh temuan atau hasil tugas 9. Lalu saya suruh kalian baca dan temukan atau tuliskan minimal 30 kutipan sesuai topik paper yang kamu akan bahas. Ya, nah ini misalnya generasi ada di sini. Nah ini sudah dibuat seperti ini. Topik paper, tidak bebas. Ya, ada dari buku 2, 25 kutipan. Ini 100 ini eh, halaman ya. Oke. Terus setelah yang kayak gini, itu harus apa ya? Harus banyak kutipannya. Kalau cuma nah ini 30 oke. Tapi kalau cuma 10, 5 apalagi ya nggak bisa. Kurang harus tambah ya. Jadi kita ambil contoh 3 lah ya. Misalnya ini siapa nih? Marsha tentang nafsu dan energi. Ini tentang apa ya? Eh, ciptaan. Ciptaan ini kan banyak ya. Nggak bebas. Oke. Nah kan seperti contoh ini kan. Contohnya misalnya ini tentang inkarnasi. Menurut Kiril ya. Dari buku Scholia on the Incarnation of the Only Begotten. Nah, saya suruh kalian kutip langsung. Oke. Ini kemudian bukunya bahasa Inggris, kutipannya bahasa Inggris. Sampai 30 minimal. Ya. Halaman berapa nih? 202 dan seterusnya. Baru langkah berikutnya apa? Kodean. Nah, kode ini artinya kita mendeskripsikan kode itu yang sama. Misalnya tentang kesatuan hipostatik. Nomor 1, nomor 3, 8, 14. Gitu. Ya. Nah, itu kan harus dikerjakan di tugas mingguan ke bukan 10. Ya kan? Nah, baca dan tuliskan pengelompokan kode. Nah, pengelompokan kode berarti yang ini. Ya. Kalau ini kan kutipannya. Ini dikelompokkan. Kamu bikin pengkodean. Kodenya misalnya tentang apa ini? Iya, ini kan macam-macam, tergantung apa yang kamu temukan nanti di sini. Dari 30 ini. Nah, misalnya kita lihat ya, punya mana ini? Generasi nggak kumpul. Coba misalnya di WA ya. Misalnya nih, Chris Natalia. Oke, nih misalnya kamu ada berapa kutipan ini tadi di tugas 9? 12 itu ya kurang banget. Ya kan? 11 pun.
Satunya kamu korupsi nih. 12 cuma angkanya, isinya nggak ada. Terus ini cuma apa ini? Mengenai iblis, mengenai ciptaan, mengenai cahaya. Itu maksudnya apa ini? Ini bukan kutipan mengenai air, tentang Firdaus. Nah, ini maksudnya gimana nanti kalau mau dikelompokkan ini? Ya. Nah, ini yang saya takutkan ini kalau kutipannya misalnya yang Ika tadi, tadi kan udah ya. Nah, ini ciptaan. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya yang 10. Nih, topik ada man. Berarti belum mengelompokannya mana? Belum buat ya. Oke, misalnya kita ambil yang lain lah. Misalnya email nih. Hmm? Jadi gimana? Nah, ini kan nggak ada gitu. Jadi saya juga lihat beberapa itu kok malah nggak selesai, cuma Rahmat. Ini cuma nggak ada pengelompokannya. Nah, ini saya pikir nih kalian bingung ini. Ini juga nggak ada. Nah, ini misalnya. eh Coba kita lihat ya. Ini Sofiana. Topiknya apa nih? Tritunggal ya. Ya, coba lihat yang tugas 9. Ya, ini kan bukan kutipan namanya ini. Ya kan? Kalau kutipan itu apa? Isi teks ya. Nah, ini kutipannya dia udah salah gitu loh. Terus bagaimana nanti kamu kelompokkan mengenai Allah ini? Allah itu satu substansinya, wujud Allah, sifat-sifat Allah. Ini harus dibenari nih kutipan-kutipan kalau tentang Allah Tritunggal. Berarti kamu mesti baca dulu yang mana yang menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Hmm. Itu di buku 1, ya kan? Mengenai Allah. Kodrat kealahan, Allah itu satu dan tidak banyak. Nah, Allah Tritunggal tuh halaman 14. Nah, ini di sini yang kamu baca. Yang ini isinya ini yang kamu kutip, ya kan? Terus, nah, bukan gini. Ini mengenai firman, mengenai apa yang ditegaskan Allah, mengenai penyatuan pemisahan, 30 31 sifat-sifat dan ini kan bukan kutipan ini. 16 sampai 17 mengenai cara komunikasi timbal balik. Maksudnya apa? Ini bagaimana?
16 sampai 17. Kalau alat Tritunggal, ya, kamu baca ini dulu pasal 8. Misalnya ini contoh ya. Kami percaya dengan demikian kepada Allah yang Esa, yang satu, yang tidak berawal, tidak diciptakan, tidak diperanakan, tidak dapat binasa dan kekal, abadi, tidak terbatas, berkuasa tanpa batas, sederhana, tidak bersenyawa, tidak berjasad, tanpa perubahan, tanpa nafsu, tidak berubah, tidak dapat diubah, tidak dapat dilihat, mata air kebaikan dan keadilan, terang intelek, tidak dapat dijangkau. Kekuatan tidak dapat diketahui ukurannya, hanya dapat diukur dengan kehendaknya sendiri, pencipta segala sesuatu yang diciptakan, yang terlihat maupun tidak terlihat, pemelihara untuk semua punya dia, Tuhan dan penguasa. Nah, ini itu ngomong apa ini? Sedang ngomong apa ini tentang Allah ini? Ya kan? Ini ngomong apa nih semua tentang Allah ini? Nah, Allah itu Esa, lalu satu, tidak berawal. Semua ini dia ngomong tentang apa ini? Nah, kamu kalau mau kutip ini. Hmm. Sampai titiknya mana misalnya? Panjang nih, dia sampai sini nih. Nah, kalau kamu mau kutip tentang Allah, nah dia jelasin ini panjang ini. Ya kan? Itu satu. Poin yang kedua, apalagi kamu kutip. Kami percaya kepada satu Bapa. Ini dia menjelaskan tentang Allah yang Esa. Ini dia menjelaskan tentang Bapa. Bapa adalah permulaan dan penyebab segala sesuatu. Tidak diperanakan oleh seorang pun. Tidak diciptakan oleh satu apapun. Yang tidak berkuasa. Bapa yaitu Esa. Nah, begitu. Sampai sini misalnya. Kamu kutip. Oke. Nah, kutipan ketiga apa? Tuhan Yesus, anak Allah ini. Nah, kamu kutip. Nah, nanti tentang Roh Kudus, apalagi dia jelasin. Oke. Nah, lalu nanti kamu lihat di sini bagaimana relasinya. Nah, ini kutip lagi nih. Kutip lagi. Oke. Nah, nanti dari kutipan itu kamu bagi kutipan kira-kira yang mana yang sama. Misalnya tadi kutipan ini ya tentang Allah yang Esa, tentang Bapa, tentang Anak, tentang Roh Kudus. Nah, kamu bisa kasih kodenya, misalnya kodenya yang sama ini kan Allah itu satu tetapi tiga pribadi. Satu Allah yang Esa ini tadi, Allah yang Esa itu bla 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 bla. Nih, ya. Tapi Allah yang Esa ini punya hipostasis namanya Bapa. Oke, kan? Nah, hipostasis namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, misalnya kutipan 1, 2, 3, 4 itu sama. Kamu kasih kode apa di sini? Oh, Allah yang Esa tetapi tiga pribadi. Nah, ini nama kodenya begitu. Nanti kutipan berikutnya ini tentang apa? Misalnya kodenya tentang peranan anak. Nanti tentang peranan Roh Kudus, peranan Bapa. Kan tergantung isinya apa di kutipannya. Paham nggak? Kalian paham-paham ya? Salah-salah. Hmm? Ya, kamu jelasin, misalnya di sini tadi tiga. Allah yang Esa tetapi tiga pribadi. Deskripsi ini kan cuma menjelaskan aja. Maksud kode ini artinya apa? Hipostatik union itu maksudnya apa sih? Oh, maksudnya itu kodrat ilahi dan manusiawi bersatu di dalam satu pribadi atau hipostasis Kristus. Tuh. Ya. Nah, ini kan paragraf pertama, kamu lihat ya.
Kamu kutip nih, Allah yang Esa, bla 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 bla. Ya kan? Sampai mana ini? Panjang ini. Nih, oke? Ini kamu kutip, copy. Nah, itu namanya baru kutipan langsung. Tulisannya di sini. Nah, ini tentang Allah yang Esa. Oke? Allah yang Esa itu dia deskripsinya panjang nih. Tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Gitu loh. Dia pencipta, dia tidak berawal, dia tidak berubah. Tapi ada yang positif. Dia pencipta, dia apalagi? Dia mengisi segala sesuatu, dia esensial, dia Tuhan yang absolut, dan sebagainya lah. Nih, panjang ya kan? Oke, kamu kutip lagi. Oh, kami percaya kepada Bapa. Misalnya kamu mau ambil kutipan ini, copy. Kutipan kedua kan? Ini kasih aja angka 1, kutipan pertama. Mungkin kasih halamannya berapa nih supaya nggak lupa. Ya. Terus mungkin kasih aja referensinya buku 1, nomor berapa itu. Ini nggak usah halamannya. Ini kan buku 1, pasal 8, paragraf 1. Gitu. Buku 1, pasal 8, paragraf 1. Hmm. Oke, kami percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ke dalamnya kami telah dibaptis. Karena demikianlah Tuhan kita memerintahkan para rasul untuk membaptis dengan mengatakan. Ini kan berarti nanti tentang baptisan, ya kan? Dibaptis dalam nama Tritunggal. Tipan 3, misalnya kamu bahas lagi ini. Oh, kami percaya kepada Bapa, satu Bapa. Satu Bapa itu begini. Opi. Ya kan? Tipan ketiga kan? Tipan keempat. Ini kalian kalah nih sama anak tingkat 1. Kalian saya ngajar metode riset tuh, suruh mereka bikin kutipan bisa semua loh. Kopi. Nah, ini tentang apa? Ini terus satu Bapak. Terus ini tentang satu anak Allah. Terus apa lagi? Dia ngomong apa lagi? Nah, ini kan anak Allah tidak diciptakan dan sebagainya. Nih, kopi lagi. Ini kan bahas tentang anak Allah kan? Nah, itu yang penting nanti kamu bahas. Oke? Nah, misalnya nih. Sebab anak Allah tidak diciptakan dari ketiadaan. Dia adalah pernyataan kemuliaan Allah. Nanti kan bahas tentang anak Allah nih. Kamu kutip lagi. Mau panjang berapa terserah kamu gitu loh. Biasanya kutipannya jangan terlalu panjang. Kecuali memang kayak tadi nggak ada titiknya itu. Nah, ini dia masih bahas tentang apa nih? Anak Allah. Ya kan? Terus lihat lagi. Ia senantiasa bersama dengan Bapa dan di dalam Dia kekal, tidak diperanakan daripadanya, sebab tidak pernah ada satu masa di mana Bapa tidak ada dan Anak tidak ada, tetapi Bapa dan Anak ini diperankan dari Bapa selalu ada bersama-sama. Itu semua bahas tentang apa? Allah Tritunggal ini. Atau semuanya contoh proyek Allah Tritunggal aja ya. Hah? Daripada nih, nih. Nah, tentang tentang siapa lagi? Anak Allah lagi kan? Nah, tetapi iya ini. Oke, lihat yang kutipan tentang anak udah berapa nih? 4, 5, 6. Ini kan sama kan? Nah, kamu bisa bikin kode nanti. Kodenya dari sini, kutipan 4, 5, 6, kan bahas tentang apa nanti kodenya? Anak Allah.
Anak Allah yang bagaimana ini? Mungkin tambahin. Atau misalnya kamu kasihkan sifat anak Allah atau apapun di sini. Nah, coba kita bikin lagi. Kutipan ketujuh. Sebab ia tidak mungkin menerima nama Bapa jika tidak ada anak. Ia tidak mungkin menjadi Bapa, dan jikalau ia mempunyai anak, maka ia menjadi Bapa. Karena sebelum itu ia tidak menjadi Bapa, dan ia telah berubah dari yang bukan Bapa menjadi Bapa. Nah, ini kutip lagi. Pokoknya kalimat yang sama, kira-kira topiknya dia bahas sampai mana, kamu kutip. Nah, misalnya dari sini. Nah, ini kalau saya tanya, dia bahas tentang apa ini? Mau lagi, Kristen. Tentang Bapak sih. Masih bahas tentang apa? Iya dong. Baca kopi ya. Nah, itu. Iya itu kan maksudnya tentang anak nih. Masih bahas tentang anak nih ya kan? Nah, dia tidak mungkin menerima nama Bapak jikalau tidak ada anak. Ya. Nah, ini udah berapa kutipan nih? 7. Banyak. Oh, cari 30 mah, Pak. Cepet. Oke. Nah, itu. Nah, kutipan lagi, 8. Baca lagi. Maka adalah memperlakukan penciptaan anak adalah satu tim. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, kutipan nomor berapa nih? 4, 5, 6, 7, ya kan? 4, 5, 6, 7. Bahkan nanti kalau dipecah lagi itu bisa jadi beberapa kutipan lagi. Itu bahas semua tentang apa? Anak. Berarti kodenya sama dong. Ya, ini kode yang sama ini semua. Bahas topik kode yang sama. Cuma ya bahasanya beda-beda. Nah, ini kan tadi 4, berarti kutipan 4, 5, 6, 7, kodenya apa kamu bikin nanti? Kamu baca lagi. Ini tentang anak Allah yang bagaimana ya? Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang beranakan, terang dari segala lala. Terus anak tidak diciptakan, senantiasa bersama dengan Bapa, dia tidak mungkin menerima Bapa. Oh, mungkin kamu kasih kode. Ini adalah ciri khas anak Allah yang tidak dimiliki Bapa. Nah, itu nama kodenya nanti. Atau keunikan anak Allah. Baru nanti kode berikutnya keunikan Bapak. Nah, tapi di atasnya ini sama. Ini sama ini semua. Allah yang Esa, Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus itu Allah yang Esa kan? Berarti sifatnya sama. Tapi waktu bahas kutipan nomor 2 itu udah keunikan. Kutipan nomor 3 ini udah keunikan. Benar nggak? Keunikan Bapa yang tidak dipunyai anak. Apa keunikan Bapa yang tidak dipunyai anak? Hah? Iya, Bapak itu sumber. Anak bukan. Jadi kutipan nomor 3 atau 4, 5, 6, 7 itu udah bahas keunikannya masing-masing. Kalau tadi yang atas, nih, kalau kamu kasih kode apa namanya? Allah yang Esa. Mungkin kamu jangan terlalu panjang lah ya. Allah yang Esa itu kamu bikin 3 kutipan juga nggak apa-apa. Nah, misalnya supaya nggak terlalu panjang ya. Kamu bikin 3 kutipan juga nggak masalah. Misalnya sampai mana ini ya, kita potongnya di mana ini. Nah, kamu bagi, karena terlalu panjang nih. Bagi 3 atau 4, it's okay. Jadi kutipan 1, 2, 3, 4, ini bahas semua tentang apa? Allah yang Esa. Jadi mau Bapa, Putra, Roh Kudus, itu semua punya ciri yang sama. Bapak tidak berawal, anak juga nggak? Iya kan? Roh Kudus juga nggak? Anak, Bapak. Nah, berarti
ketiganya punya ciri sebagai Allah yang esa. Allah yang esa itu ya satu, tidak berawal, tidak diciptakan, tidak diperanakan. Itu Bapak Putra Roh Kudus sama nggak? Benar. Tidak dapat binasa dan kekal, sama ya kan? Abadi, nah tidak terbatas, ya tiga-tiganya. Nah, berarti ini kan kesamaan. Nah, kamu kasih kodenya apa misalnya di sini? Kodenya apa? Hah? Misalnya nih, kesamaan Allah yang esa itu Bapak Putra Roh Kudus, kesamaannya apa? Ya kan? Nah, kamu nanti bisa kasih kodenya ini, kodenya, ini ya, Allah yang esa, oke? Atau kesamaan sifat dari Allah Tritunggal. Nah, itu kodenya. Jadi semua Allah Tritunggal itu pasti sama ini. Baru nanti bahas tentang Bapa, Anak, Roh Kudus, beda-beda lagi. Berarti ini masuk apa nih? Ini misalnya kasih kode apa? Keunikan Allah Bapa. Kasih kodenya gitu. Kamu kasih deskripsi. Keunikan Allah Bapa itu hanya dimiliki oleh Bapa. Tidak ada pada Anak dan Roh Kudus. Nah, gitu. Ya. Nah, saya pikir daripada kalian bingung-bingung, ini kan alat Tritunggal, nggak banyak, ya. Saya tadi mikir apa ya? Eh, nah, tapi kalau yang memang belum punya topik dan masih kayak Risna tadi itu ya, kutipannya aja udah salah. Terus tadi siapa lagi tuh? Hah? Tadi siapa lagi nih? Yang ini siapa ini? Yang dikorupsi tadi siapa? Nah, Risna. Terus, iya, kutipan aja 12, tapi nggak ada isinya. Terus, tadi siapa lagi yang salah kutipan lagi itu? Nah, ini Sofi, ya kan? Kamu udah salah, kutipannya mana tadi? Ya. Nah, itu udah salah gitu. Ini masih 20, siapa ini? Marsha. Oke, coba lihat Marsha. Eh, ke 10-nya mana ini ya? Udah ngaku dosa kan? Minggu Palem, Sabtu Lazarus, udah. Nah, saya pikir kan, wah udah selesai semua nih. Ternyata bolong. Ini coba Krisman mana Krisman? Apalagi Krisman missing. Ya kan? Krisman ini apa ya? Udah mau jadi mahasiswa abadi dari sini. Ya. Habis sama Kristof itu kan 11-12 itu. Ya. Jadi nanti Romatika nggak lulus ambil lagi semester depan gitu kan? Ya. Sama Kristof nggak apa-apa. Toh pelajarannya juga beda nanti. Ya. Semester depan kita akan bahas tentang orasi. Bukunya udah jadi nih. Bukunya masih OTW dibuat. Atau saya lagi mikir mau bahas tentang priesthood. Banyak kalau Bapak gereja mah. Ratusan. Nih. Nah, dan Chrysostom aja banyak banget. Nah, ya. Satu buku aja tuh on priesthood ini ya. Loh, 793 halaman. Ya. Nah, nanti saya mau bahas tentang kalau John Chrysostom
saya akan bahas tentang priesthood. Nah, ini panggilan menjadi hamba Allah atau menjadi imam. Nih, mana ini ya? Tuh, banyak topiknya. Nah, ini tentang untuk calon baptisan. Tuh, ya. Nanti tinggal diterjemahin. Oke. Jadi ini udah paham belum sampai di sini? Nah, misalnya, nah saya tuh kalian mungkin yang saya pikirkan adalah mungkin kalian bingung cari kutipannya dan akhirnya ya udah apa ya iya akhirnya ya udah asal asal ini kutip terus pengelompokannya bingung. Nah ini kan saya udah kasih contoh nih ya, tinggal kalian lanjut ya. Jadi yang alat Tritunggal itu nanti Sofi, nggak apa-apa topik yang sama, toh nanti kan pas kalian pengelompokannya kan itu kan bisa beda-beda ya. Oke, baca aja nih pasal 8 ini nggak banyak ya. Ini topik yang penting juga, terus nggak banyak. Yang penting kalian ngerti dulu caranya. Nah, nanti ke depan kan kalian bisa bikin sendiri. Gitu maksud saya. Ya. Nah, terus misalnya nih, udah bahas tentang anak kan? Misalnya tadi kutipan berapa? 7. 7, terus kutipan 8. Lagi, cari lagi. Makanya itu kan, buku ini kan sebetulnya saya sudah kasih kalian itu dari awal semester. Bahkan sebelum semester. Kamu sudah baca harusnya. Baca, terus kamu sudah berpikir, oh ya ini kayak tentang alat hitungan ini bagus nih. Kutipannya cukup nih. Tapi kalau kutipannya cuma dapat 10 atau 5, pun itu pun dikorupsi 1, ya kan? Ya bagaimana? Nggak bisa. Nanti terhambatnya di mana? Iya, betul. Kamu nanti susah bikin ininya, ya. Nah, makanya, toh kalian banyak yang belum selesai ya. Siapa yang udah pengelompokan kode? Udah siapa? Yang nah, 1 pengelompokan kode udah. Nah, ini Lestari ini juga salah ini. Tadi saya udah lihat. Kamu udah tapi eh, kamu kan nggak boleh mirip dengan saya dong kan? Kamu bahas apa? Hah? Nah, iya, tapi kok mirip hipostatic union segala? Kamu atau ini? Nah ini hipostatic suffering, redemptive symbolism itu apa itu? Voluntary suffering. Kamu pakai bahasa Inggris? Incarnational foundation. Ini benar nggak ini? Salib sebagai simbol pengorbanan. Penderitaan Kristus di dalam 2 kodrat. Terus kutipanmu mana nih tadi? Lesta. Oke. Nih ya. Contoh. Kamu berapa kutipan nih? Salib melambangkan Tuhan. Oke, ini salib itu di halamannya beda-beda ya. Dia telah tak sama bahkan mati di salib. Oke, oke. 64. Terus kamu bikinnya, coba kita tes ya. 33 dan 60. Mana ini? 33. 33 itu mana? Ini 33. Ini 60. Ini kok? Nah, maksudnya 33 itu bukan halamannya, nomornya kan? Hah? Kamu kenapa nggak kasih nomor? Nah, ini kan bingung nih. Ini 1, 2, 3 kan gitu ya. Jadi kamu suruh saya hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ya mati berdiri saya. Ya kan? Nih 60. Maksudnya ini apa nih? 72. Ini halaman kan? Nah, 33. 33 kan kenapa kok kamu pakai halaman? Kasih aja nomor gitu loh. Nih, 1 halaman sekian, 2 halaman sekian. Udah dikasih contoh. Nah, nah, kan jelas. Kalau pakai halaman, kalau halamannya sama bagaimana? Yang mana kan? Oke. Nah, saya pikir ini berapa kutipan? Mungkin anggap 30 lah ya. Ini ada berapa di totalnya? 30 pas. Ya. Ya, makanya dia sendiri lupa kan? Nah, 30. Ini kutipan nomor berapa nih? 33 itu ada 2 halaman, ada 2 itu. Anggaplah misalnya yang ini. Coba. 33 salib melambangkan Tuhan dengan pengorbanan tak terhingga sebagai simbol penebusan dan harapan bagi umat Kristen. Halaman 33. Mana halaman 33? Buku keberapa? Nah, kamu juga nggak nulis di sini. Oke. Ya memang itu buku 3. Ya, itu kalau bahasa salib tentang ini buku 3, betul. Coba ya kamu harus tulis dong. Tuh, halaman 33. Nih. Karena kalau kamu nggak bikin halaman nanti lupa loh. Nah, ini. Terus buku berapa? Nah, mana? Kamu kutipnya mana nih? Salib melambangkan Tuhan dengan pengorbanan yang tak terhingga sebagai simbol penebusan dan harapan bagi umat Kristen. Salib yang mana ya? Ini bahasa apa ini? 33 itu poin dari mana nih? Ini kan tentang kehendak bebas. Terus halaman 33-nya kayaknya nggak bahas tentang salib deh ini. Bukan buku 3 ini. Wah, kamu suruh saya satu-satu nih. Ya mampus. Ya kan? Iya. Ini bukan bagi tugas nih. Ngerjain namanya. Nah, anggaplah ini benar ya. Terus 33, 60. Nah, kan maksudnya eh, kuasa salib maha kuasa menyertai mereka dan mau ditumbangkan. Nah, itu menyertai siapa? Mereka itu siapa? Terus 60, 60 lagi. 60 lagi yang mana ini? Kok bisa ya lompat-lompat gitu? Makna salib sebagai simbol pengorbanan. Kamu baca 60, 6 ini 72, terus baca 69, 24 di buku yang sama atau beda buku ini? Mak ya harus ditulis dong buku keberapa. Nah, kamu nggak tulis nanti kamu sendiri yang bingung nih. Mana saya simbol pengorbanan dan iman Kristen adalah hal yang tak terlihat salib dari dasar iman, iman dari respon terhadap pengorbanan itu yang memiliki seluruh. Nah ini nggak mungkin tulisan Yohanes Damaskus. Ini kayak kamu kalimat sendiri nih. Kan saya udah bilang kutip langsung, bukan kamu paraphrase. Kutip langsung ini kayak gini aja, kutip apa yang diterjemahin gitu loh. Jangan kamu ubah-ubah. Ngomong salib ya. Nah, iya, tapi misalnya ya, dia kelompokinnya, dia bukan, ini udah isinya udah bukan kutip langsung gitu. Ya kan? Nah, jangan. Saya minta kutip langsung, 30 kutipan langsung.
ya 30 kutipan langsung kayak gini. Kalau kamu paraphrase pun paraphrase yang mana? Halaman itu kan banyak. Halaman 33 lah misalnya. 33 emang tentang salib. Hah? Ini buku 4. Yang mana yang kamu paraphrase? 33 ini ya. Ini kan banyak sekali. Yang kamu paraphrase mana? Ini bukan. Hah? Kalau dari kita ada. Tapi kalau mencari salib itu banyak sekali. Misalnya kan kamu search di sini salib. Sekali. Ya. Nih. Misalnya nih. Kan waktu itu saya suruh kalian search sini. Iya, tapi ini buat dibaca. Terus yang mana yang cocok dikutip? Dikutip aja kayak gini. Misalnya ini. Nah, kasih halaman berapa ini? 33. Kan semuanya kutip langsung kan? Iya, kok kamu sendiri yang paraphrase. Ini bukan kalimat buku nih. Ketaatan Kristus kepada Bapa sampai mati di kayu salib menunjukkan kehendak manusiawinya yang rasional dan bebas. Ini bukan kalimat buku. Ini kalimat analisis sudah. Ini jangan kalimat analisis saya. Kodrat Israelia tidak pernah menanggung salib dan bahwa anak manusia diizinkan untuk berada di surga sebelum sengsara. Seperti yang dikatakan Tuhan sendiri, halaman 16. Oke, ini kalimat buku memang. 16. Terus kamu kelompokannya bagaimana? 16 itu di mana? Nggak ada. 61. Hmm. Ditujukan eksistensial respons salib sebagai pusat kehidupan ibadah dan pembangunan rohani umat. 60, 61, 22, 25, 21. 60, berapa ya? 60 dengan 61 itu sama nggak? Pasal salib menyertai mereka. Kembali lagi diperbarui menjadikan salib sebagai pusat hidup kita, memberikan Injil dan setia hidup dalam syukur tulus kepada Kristus. Terus 22, 25. 22 itu apa? Kristus ketika ia tergantung di kayu salib, wajahnya menghadap ke barat. 25 kerinduan menggebu-gebu dan dengan tangan kita yang dipegang dalam salib, mari kita melihat tubuh di 22 dan 25 nyambungnya di mana gitu loh. Terus kamu nyambungin dengan 60. 60 itu kan kuasa salib. 25 kerinduan menggebu-gebu dalam bentuk menerima tubuh. 22 Kristus wajahnya menghadap ke barat. Kita menyembah. Nah, 22, 25, 60 itu kan udah beda-beda topik. Kok kamu bisa gabungkan? Ini udah beda-beda topik. Ya kan? Ini udah beda-beda topik. Misalnya ini lagi. Kemenangan atas kematian ya. Kutipan 20, 60, 21. 20 itu yang mana ini? Tujuan kuasa Allah dan untuk menyatakan kemenangan. Oke. Terus 60. Salib adalah pusat hidup menghormati. 60 itu yang mana ini? Banyak ini. Membawa satu, dua, salib sumber kekuatan keselamatan. Ini juga 60 itu banyak banget. Ada 3. Ini lagi. Yang mana 60 yang mana? Lestari ini. Hah? Oh, mungkin ini kali ya. Yang mau ditumbangkan kan. Oke.
21 apalagi? Ada 2 ini. Yang mana ini? Mungkin ini pohon kehidupan. Bukan. 21 yang mana lagi? Hah? Ini bukan tentang kemenangan ini kan? Pohon kehidupan. Bukan. Nggak ada tentang kemenangan. Nah, berarti yang nyambung itu cuma 20 sama 60. 21 enggak. Ngerti nggak? Nah, oke. Ini topiknya ini. Victory over death. Ya. Kodenya kemenangan atas maut. Salib saya kemenangan atas dosa, maut, dan pemulihan ciptaan. Oke. Itu. Tapi 21 enggak. 21 itu pohon kehidupan. Yang justru mengibaratkan salib yang berharga. Nah, ini nggak menggambarkan pemulihan atau kemenangan. Ini kan menggambarkan pohon kehidupan. Gitu loh. Ya. Tapi maksudmu sudah benar gitu. Kamu bikin gini udah benar. Cuma ya harus diperbaiki lagi. Perbaikinya ini kutipan itu kamu, saya ragu nih kamu kutip sendiri atau kamu kalimatmu sendiri gitu loh. Oh jangan. Kayak gini aja. Mau kutipnya ini. Karena nanti kan ini kamu pakai nanti di dalam paragraf. Habis itu kamu kasih alamat analisis. Kalau ini terlalu panjang, kamu bisa bagi jadi 2 kutipan atau 3 gitu ya. Jadi kalau kayak pendek-pendek seperti ini ya 1 kutipan. Nah, gimana kalau kalian bahas alat Tritunggal aja? Saya pikir gitu ya. Soalnya saya anggap yang lain udah salah lah itu semua. Kecuali yang keberatan mau tetap topiknya nggak apa-apa. Tapi yang masih belum ada topik, yang belum selesai, nah coba. Saya pikir daripada kalian bingung topik apa dan bacaannya ini udah jelas di sini. Ini jadi contoh aja buat kita sama-sama. Nanti saya juga bikin, kalian juga bikin, ya seperti ini kutipannya. Nah, nanti kita kodein. Oke, target saya ya nggak muluk-muluk lah ya. Kalian bisa sampai menemukan nanti. Ya, saya lanjut ya. Setelah kamu udah kode-kode begini, yang ini udah ngerti belum kayak gini? Kode-kode gini udah ngerti. Nah, kalau sudah ngerti lanjut. Ini kan belum selesai nih, ya. Nah, ini kalau lanjut sampai selesai, ya enak kalian nggak perlu kerja lagi. Kan ini contoh. Nah, kalian, saya pikir ini nggak panjang halamannya, ya. Berapa halaman, Sofi? Pasal 8 ini. Nih, pasal 8 kan? Ini fokus pasal 8 aja. Pasal 8. Nah, sampai halaman 22 kan? Nah, dari halaman berapa? Cari 30 kutipan masa nggak dapat nih? Lebih, ya kan? 100 juga bisa, gitu. Nah, pasal 8 itu dari 14 sampai 22. Berapa halaman? 8 halaman kan? Anggaplah ini 14 ini kan udah akhir juga. 8 halaman lah. Nah, 8 halaman boleh baca, buat kutipan seperti ini, udah tinggal bikin kode nanti. Saya udah kasih kunci nih. Kodenya nih, 1. Keunikan Allah Bapa. Nanti ini kode lagi. 4, 5, 6, 7 itu keunikan apa? Keunikan anak Allah, anak Allah anak ya. Allah anak. Tadi Allah Bapa, ini Allah anak. Nah, coba lagi nomor 8. Baca lagi.
Apalagi dia bahas tentang Roh Kudus, ada nggak? Pokoknya ikuti aja nih. Cari lagi, baca lagi, ya. Maka dalam melakukan pola penciptaan anak, ini, oleh karena itu di dalam Allah tidak memiliki nafsu. Nah, oleh karena itu di dalam Allah, berarti Allah ini mewakili apa ini? Allah tiga-tiganya. Iya, Allah yang Esa itu. Nah, berarti ini kan nanti masuk kode mana lagi nih? Di dalam Allah yang tidak memiliki nafsu dan tidak berubah, tidak dapat diubah dan terus berlanjut, baik memperanakan maupun menciptakan tidak memiliki nafsu. Nah, ini misalnya kamu copy. Ini bahas yang mana ini? Nanti kamu samain. Ini bahas apa ini? Ini lagi. Balik lagi ke Allah. Tentang Allah yang Esa. Atau kesamaan sifat dari Allah Tritunggal. Nah, ini nomor 8. Ya kan? Baca lagi. Ini tentang nafsu lagi kan? Nah, misalnya tentang nafsu bagi dua kutipan. Ya, coba ini dulu. Gampang-gampang aja ini. Ya. Tetapi penciptaan dalam dia adalah permulaan tanpa kekal menjadi karya kodrat yang menghasilkan dari endlessnya. Agar sang pencipta tidak mengalami perubahan dan agar dia tidak menjadi Allah yang pertama dan Allah yang terakhir dan juga tidak menerima aksesi apapun. Sementara penciptaan kasus Allah sebagai karya kehendak tidak kekal bersama dengan Allah. Nah, ini berarti kamu bahas tentang ini. Ini mau bahas tentang apa ini? Allah yang Esa sebagai pencipta misalnya. Kamu kasih kode yang baru juga nggak apa-apa. Nah, ini misalnya kasih kode yang baru, kode Allah yang Esa sebagai pencipta. Ya kan? Oke, 10. Apa lagi? Karena tidaklah wajar jika sesuatu yang ada dari ketiadaan menjadi kekal bersama dengan sesuatu yang tidak berawal dan kekal. Inilah perbedaan nyata antara ciptaan manusia dan ciptaan Allah. Manusia dapat memunculkan sesuatu dari ketiadaan, tapi segala sesuatu yang dibuatnya membutuhkan materi yang sudah ada sebelumnya sebagai dasarnya dan dia tidak mencipta hanya dengan kehendak, tapi memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dibuat. Nah, ini bahas tentang apa lagi? Masih penciptaan kan? Nah, penciptaan dari Allah yang Esa. Nah, nanti bisa dikelompokkan jadi satu kode. Nah, kamu kutip. Ya. Hmm. Nah, nih, kamu langsung aja tulis di sini kode 9 dan 10 ini sama kan? Allah. Yang penting menamakan nama kodenya itu loh, kamu harus bisa. Nama kode-kodenya itu nggak mesti bahasa Inggris. Simpel aja ya, kamu baca tuh ngerti apa. Ini kayaknya Allah Esa sebagai pencipta. Udah, itu nama kodenya. Ya kan? Tadi kalau kayak gini, yang tentang ini, kepada satu bapak, dia permulaan, dia penyebab, tidak diperanakan, tidak diciptakan, satu, yaitu Bapak yang Esa, ya kan? Nah, ini kodenya tentang apa ini? Nah, misalnya kondikan Allah Bapak. Jadi tiap kutipan kamu sudah langsung bikin kode aja. Kode. Apa ini? Nah, nanti kamu tinggal cari yang mirip-mirip gitu, ya. Kalau kayak gini kan udah jelas nih. 4 5 6 7 8 4 5 6 7 ini kodenya apa? Keunikan 4 5 6 7 keunikan Allah anak. Nah, itu bahas nomor 8. Oleh karena itu di dalam Allah yang tidak memiliki nafsu, tidak dapat berubah, tidak ini bahas lagi ini kode sama kayak di atas, sama kayak kutipan nomor 1. Nah, gitu kasih catatan-catatan gitu loh. Ya kan?
Nah, kan tadi tidak memiliki nafsu, tidak dapat berubah kan ini. Nih, di sini ya kan? Nah, terus 11. Nih, baca lagi. Saya mau kutip mana lagi? Tapi Allah melalui pelaksanaan kehendak sendiri telah menjadikan sesuatu dari ketiadaan. Sekarang ada perbedaan yang sama antara Allah dan manusia dalam hal memperanakan dan menghasilkan. Karena di dalam Allah yang tidak memiliki waktu dan permulaan, tidak memiliki nafsu, tidak berubah, tidak berwujud sendiri. Ini. Nah, dia bahas apa nih sebetulnya? Kamu baca lagi. Oh, ini dia sebetulnya mau bahas tentang perbedaan penciptaan. Ya, kalau manusia bisa mencipta, tetapi bedanya Allah itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia mencipta dari ada tetap menjadi ada. Misalnya mencipta meja, ya dari kayu jadi meja kan? Tapi kalau Allah menciptanya gimana? Dari nggak ada kayu jadi ada kah? Kalau manusia bisa? Nggak bisa. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya manusia itu bukan mencipta tetapi berinovasi dari apa yang sudah ada. Nah, baru oleh karena itu Allah yang kekal menghasilkan firman-Nya sendiri yang sempurna tanpa awal, tanpa akhir, sehingga Allah yang sifat dan keberaniannya berada di atas waktu tidak dapat melahirkan waktu. Tetapi dengan manusia jelas sebaliknya, karena generasi adalah masalah jenis kelamin, kehancuran, dan nah, ini dia bahas apa ini? Kamu kalau kutip ini, nah kalau kamu kutip ini dia bahas apa ini? Hmm? Hmm? Apa ini? Jadi Allah yang kekal menghasilkan firman yang kekal, menghasilkan Allah anak yang kekal di luar waktu. Sementara kalau manusia melahirkan manusia yang di dalam waktu dan akan di apa? Dibalut oleh waktu. Ya, nah, kamu misalnya kasih kode apa? Ini perbedaan antara iya Allah apa tuh peranakan Allah dan manusia. Misalnya kamu bikin dulu gini, ya kan? Gak apa-apa, kamu kasih kode aja 12 gitu. Ya. Terus baca lagi nih. Dia kan belum bahas tentang Roh Kudus ini. Ada nggak dia bahas tentang Roh Kudus ya? Nah, sebetulnya eh, di sini ya, saya udah kasih beberapa clue di sini ya. Nah, ini sebetulnya kode-kodenya itu. Yang Esa, keunikan anak Allah, keunikan Roh Kudus, beda tapi satu. Terus ada analogi, bahas tentang substansi esensi, perbedaan hipostasis, hubungan hierarki dalam Tritunggal. Ini sebetulnya sudah saya rangkum jadi 8 poin. Nah, 8 poin ini bisa jadi apa? Kayak semacam 8 kode. Tinggal kamu isi aja nih, kutipan nomor berapa, ya kan? Jadi kalau misalnya Sofi mau bahas alat Tritunggal itu apa? Ya 8 poin ini. Tapi ini kan dari saya, kamu harus bikin sendiri maksud saya gitu loh. Ini supaya kamu baca baca Damaskus, kamu nggak bingung. Oh ternyata maksudnya tentang alat Tritunggal itu kayak gini poin-poinnya. Nah 8 poin.
Allah Tritunggal itu Allah yang Esa, punya Firman dan Anak Allah, punya Roh Kudus, ya. Allah yang Esa itu disebut Bapa, nah gitu. Tapi mereka berbeda tapi satu, ya kan? Bisa dianalogikan. Lalu ketiga pribadi itu punya subsistensi dan esensi yang sama, cuma beda hipostasis. Lalu punya hubungan dan hierarki. Nah, gitu. Ini poin-poin kodenya. Ya. Tapi ini bisa sama, bisa beda dengan apa yang kalian temukan. Kalau saya baca ini, saya menemukan apa? 8 poin ini. Nah, ini nanti yang harus kalian temukan. Terus nanti dikelompokkan. Ya, dikelompokkan lagi. Atau langsung kalau ini ada 8, ya udahlah. Langsung temukan ini jadi, misalnya nih. Kayak tadi ini contoh. Kode 1. Allah yang esa dan sifatnya. Nah, kutipannya jelas yang mana ini? Nomor nomor 1 ya kan? Udah pasti itu. Terus nanti nomor berapa lagi? Allah yang esa. Ini nomor 9 ya kan? Atau nih nomor 8 kan? Nah, itu udah pasti masuk yang ini. Lalu keunikan firman atau anak Allah yang mana? Kutipan nomor berapa? Nah, udah ini pasti isinya 4, 5, 6, 7 nih. Paham nggak? Nah, nanti tentang Roh Kudus. Kamu nanti akan lihat, Yohanes juga bahas kan? Firman itu juga punya roh. Roh Kudus itu bukan sekedar nafas, tapi kekuatan esensial yang memiliki keberadaan dan sifat-sifat ilahi. Roh Kudus keluar dari Bapa dan bersandar pada firman, serta tidak terpisahkan dari Allah. Roh Kudus, ini kan saya ringkas ini sebetulnya. Ini semua kutipan dari mana ini sebetulnya? Atau ringkas dari mana? Dari bacaan tadi. Ya, saya analisis itu artinya kan saya bedah di 8. Roh Kudus itu punya sifat yang sama dengan Bapa dan Anak, kecuali cara keberadaannya yang disebut keluaran. Jadi dia nggak disebut peranakan, tapi keluaran. Itu Roh Kudus. Kalau firman atau anak Allah itu apa? Melalui peranakan. Kalau Roh Kudus, keluaran. Nah, itu keunikannya masing-masing. Ya kan? Nah, Sofi baca gitu temukan kayak gitu nggak? Kalau enggak, ya udah berarti kamu baca yang mana ini? Nah, gitu. Nah, ini di sini udah saya kasih clue ini loh. Nah, misalnya pasal berapa lagi? Pasal 9. Apa yang dijelaskan tentang Allah? Ini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya pasal tentang penyatuan dan pemisahan ilahi, ada berapa poin? 1, 2, 3, 4. Isinya ya kutipan-kutipan kan? Nah, gitu ya. Nah, ini coba ambil satu topik ya, bikin seperti ini. Kalau bingung tentang kodenya, nah lihat contoh ini. Misalnya ini nama kodenya apa? Ini kan tadi berarti kode yang mana ini? Satu, ngertinya kan? Coba bahasanya yang beda ya kan? Terus firman dan anak Allah, kode yang mana? Nah, ini keunikan dari anak Allah. Nih, ya kan? Terus nanti kalau bahas lagi, oh tentang Roh Kudus. Gitu. Nah, ini kan karena saya belum bahas semua. Ini kan pasti nanti ada lagi 4 analogi tentang esensi, tentang hipostasis. Itu semua dijelasin. Tinggal kasih kode-kodenya ini. Nah, ini bisa jadi panduan ya, nggak harus mutlak diikuti, tapi ini menolong kalian bikin kode ini, bikin kode ini. Nah,
Jadi kalau misalnya memang dapat 8, ini kan ada berapa ini? 8 ya. Mungkin kebanyakan kalau untuk sebuah artikel. Bagi lagi jadi 4. Coba dari 8 ini mana yang bisa dikelompokkan jadi 4? Satu jelas terpisah ya. Terus atau bahas tentang ala yang satu tapi 3 pribadi itu 1 poin. Jadi nomor 1, 2, 3 itu bisa gabung atau 4 ini. Jadi 1 poin namanya, berarti kalau kamu udah bisa kayak gini, ini namanya pengelompokan kode. Kalau ini pengelompokan kutipan, ya kan? Ini namanya apa? Pengelompokan kutipan. Tapi ini kan kodenya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 itu dikelompokkan lagi jadi 4. Nah, kalau ini kodenya berapa? 8 kan? Nah, dikelompokkan lagi. Misalnya jadi 4 atau jadi 3. Mana yang bisa dikelompokkan? 1 sampai 8 ini mana yang bisa? 2, 2, 3, 4, 1. Enggak dong. Mungkin ya kalau mau dipecah, 2 itu kan tentang anak Allah, 3 Roh Kudus. Hah? 4 perbedaan kesatuan antara Bapa, Anak, Roh Kudus dengan 6. Jadi kalau saya misalnya bisa dibagi 3. Ya, yang pertama, oke, bahas dulu aja. Allah Tritunggal itu terdiri dari apa? Dimaksud Allah Esa disebut Bapa, lalu ada Anak Allah dan Roh Kudus. Ini 1. 1, 2, 3 bisa jadi sabung. Oke? Nah, lalu Allah yang satu tapi dalam 3 pribadi itu punya perbedaan, punya kesatuan, dan punya hubungan, punya hierarki atau relasi. Jadi 4 dengan 6, 4 dengan 8 bisa digabung. Jadi dalam Allah Tritunggal itu punya perbedaan, tapi punya kesatuan, punya hubungan, tapi punya hierarki. Ya kan? Punya subsistensi dan punya esensi. Ini sebenarnya bisa digabung. 4, 6, 7, 8 bisa digabung. Nah, baru nanti Allah Tritunggal, poin yang ketiga, bisa dijelaskan dengan analogi. Nah, ini 1 poin. Jadi 3 poin. Ya kan? Bahas tentang Allah Tritunggal itu, Allah itu tadi apa? Esa. Nah, misalnya kita sebut Bapa. Oke. Jadi, ya, nah, Allah, anak. Ini Allah, Bapa, anak, kudus. Oke. Nah, Bapa di sini, Allah yang Esa itu disebut Bapa. Bukan kayak gini. Bukan Allah Esa itu dibagi 3. Itu enggak. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini sama. Ya. Allah yang Esa, semacam ada 1 Allah yang Esa lagi, terus punya 3. Bapa, Anak. Kayak gini cara berpikir. Yang cara berpikirnya benar gini. Allah yang Esa itu Bapa. Memperanakan, nah, ya, dan keluaran Roh. Oke, anak dengan Roh Kudus itu apa? Rohnya anak, ya Roh Kudus. Pancaran Roh Kudus itulah Allah anak itu. Nah, ini jadi kayak gini sih 3. Ya.
Nah, ini kan dibahas di poin berapa itu? Poin 1, poin 2, ya kan? Poin 4, dan berapa lagi? Nah, ada hubungan, itu hubungannya. Tapi ada hierarki. Hierarki itu kayak gini. Apa? Nah, kudus. Tapi tiga-tiganya Allah. Maka disebut Allah itu satu. Allah yang esa. Punya sifat yang sama. Jadi kalau Bapak tidak berawal, ya ini tidak berawal, tidak berawal. Bapak itu pencipta, ini juga pencipta, Roh Kudus juga pencipta. Tapi ada perbedaan. Nah, Bapak itu sumber, anak itu anakan, Roh itu keluaran. Nah, ada perbedaan. Tapi ada kesatuan sama Allah. Ini kutipan misalnya ya, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Terus itu jadi sorry. Ini bisa jadi 1 poin. 1, 2, 3, ya kan? 4. Oke, 1, 2, 3 itu bisa jadi 1 poin. Nah, poin kedua, misalnya kamu mau bahas tentang relasi. Dan apa ini? Relasi dan hierarki. Nah, itu poin kedua. Silakan. Lalu poin 3-nya misalnya analoginya. Jadi dari 8 poin itu kamu bisa gabung-gabungkan lagi. Kalau dulu apa? Nomor 1, 2, 3. 2, 3. Ya kan? Relasi dan hierarki itu 4, 8. Ya termasuk ini ya. Status yang beda. Substansi dan esensi yang sama. Ya, 4, 6, 7 ini sama. Oke? Dapat kan? 1, 2, 3. Kelompok. 4, 6, 8, 7, 1 kelompok. Nah, dan analogi ini 5. Ya, alat perhitungan itu bisa dijelaskan dengan analogi api dan cahaya. Ini 1 kelompok. Udah, jadi 3 poin. Gitu. Ngerti? Ya. Oke. Jadi kalau yang mau alat perhitungan itu silakan lanjut. Yang lain kalau mau topik masing-masing jalan, tapi tolong nanti diperbaiki. Perbaikinya adalah saya mau paling tidak kamu ngerti cara kerjanya itu sampai menemukan nanti. Nah, kalau sudah dikelompokkan kodenya, ya, baru hasilnya apa? Temuan. Ya, tema nih. Ini temanya apa? Kan dapat 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita bikin tema. 1 ini mau temanya apa? Poin, nama poinnya. Kan tadi 1 dari mana? Dari nomor ini kan? 1, 2, 3. Kita mau kasih temanya apa ini? Misalnya si temanya alat Tritunggal, yang 1 ya, alat Tritunggal esa tapi tidak pribadi. Itu namanya tema. 2, ini temanya apa ini? 4, 8, 6, 7 kita kasih tema apa? Kalau saya misalnya nih, deifikasi sebagai tujuan inkarnasi, karena ini gabungannya di sini. Ya, deifikasi, soteriologi efikasi ya. Deifikasi, soteriological efikasi ini 1 dengan ini. Ini sama ini sebenarnya sama kan? Ini sama ini sama dikelompokkan. Jadi namanya ini. Deifikasi ini namanya
kelompok soteriologi. Tapi temanya apa? Definisi sebagai tujuan. Nah, itu loh nama temanya kayak gitu. Nah, ini kamu kasih tema apa? Bahas tentang ada relasi, ada persamaan dan perbedaan. Misalnya kamu bahas tentang relasi, hierarki, ya kan? Atau apa? Misalnya kamu mau ngomong, saya kasih tema besar kan. Internalnya itu apa? Dinamis ya. Materi tunggal itu punya relasi, punya hierarki, punya perbedaan, punya subsistensi, punya esensi itu namanya apa? Apa ya? Istilahnya itu ya. Kasih temanya apa? Misalnya kalau tunggal atau gini, hubungan toleransi di dalam alat tunggal. Saya kasih temanya gitu. Relasi di dalam alat tunggal. Yang ketiga, misalnya ini tentang analogi. Ini kan maksudnya apa? Oh, alat tunggal itu bisa dipahami melalui apa? Analog atau misalnya ini pengenalan alat tunggal melalui analogi, ya kan? Kalau sebetulnya alat tunggal itu nggak sulit-sulit amat kok. Alat tunggal mudah dipahami. Itu kasih temanya. Oke, misalnya kalau mau seperti ini, ya. Nah, tema inilah yang menjadi hasilnya. Jadi kalau hasilnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ya kan? Tema-tema ini kan 1, 2, 3, 4. Ini. Jadi konsep inkarnasi itu satu, kesatuan hipotesis, deifikasi, tujuan inkarnasi, sakramen inkarnasi yang berlanjut, inkarnasi sebagai jembatan kosmis. Ini 4 tema ini. Nah, saya tuh kepingin lihat kalian tuh bisa sampai di sini. Ya, tadi contoh alat tunggal itu seperti itu. Ya, ini misalnya alat tunggal itu apa? Seperti apa? Oke. Nah, baru kamu menjelaskan kedinamisan. Nah, ini saya kasih tema kedinamisan atau apa namanya istilahnya itu ya? Kekompleksan, kedinamisan dalam alat itu. Kekompleksannya nanti kamu jelasin. Kedinamisannya itu di mana? Alat tunggal itu punya apa? Punya subsistensi, punya esensi, punya hipostasis, punya hierarki, punya hubungan. Nah, gitu. Kamu jelasin semua itu di sini. Kompleksannya dia. Jadi siapa dia? Seperti apa dia? Kompleksnya di mana? Tapi walaupun kompleks, bisa dikenal loh melalui analogi. Nah, gitu. 3 poin kan cukup kan? Ini konsep alat tunggal yang dijelaskan oleh John. Jadi alat tunggal itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi mereka esa satu. Satu. Yang kedua, kompleks dia. Tapi dinamis. Punya relasi, punya hierarki, punya esensi, punya hipostasis. Nah, bla 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 itu kamu jelasin dalam poin 4. Poin 3-nya, oh alat hitungan itu sebetulnya bisa gampang dikenali melalui kan dapat kan? Dari 8 mengerucut jadi berapa? Ya.
Vicky ngerti? Nggak ngerti yang lempar. Ya kan? Nah, ini. Itu namanya pengelompokan kode. Jadi pengelompokan kutipan, baru bikin kode, baru pengelompokan kode. Nah, dari pengelompokan kode ini, baru tema. Habis bikin tema, tidur. Oke, ya. Jadi kalau bingung soal kodenya, misalnya kalian ambil aja satu pasal deh sekarang. Yang mana? Tapi pasalnya kalau bisa kutipannya yang banyak. Contoh tadi alat hitungan kan lumayan banyak tuh. Ya kan? Gampang. Nggak perlu pakai buku 1, 2, 3, 4 kamu sampai bingung yang mana buku yang mana. Ya kan? Nah, cukup misalnya mau misalnya tadi kayak pasal 8 alat hitungan kan lumayan banyak tuh. Nah, nanti bisa bahas yang lain lagi. Nah, ini kan saya udah kasih kode-kodenya nih. Misalnya pasal tentang lagi ya. Nih buku yang lain deh. Coba. Oh, nggak semua saya kasih ini ya. Tapi ini ada ini. Misalnya tentang sunat. Nah, saya kasih berapa kode ini poinnya. Sunat tanda yang memisahkan. Sunat dalam sejarah Israel. Sunat lambang baptisan. Penggenapan hukum Taurat. Ada yang mau bahas tentang sunat. Misalnya pasal 25. Coba cari kutipannya. Banyak nggak? Pasal 25. Mau bahas tentang antikristus boleh. Nah, ini juga topik menarik. Ada yang bahas nggak? Pasal 26 ini lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Sedikit ya. Tentang kebangkitan tubuh orang mati. Ini juga bisa nih. Banyak ini. Ya kan? Nih. 1, 2, 3, 4. 4,5 lah. Pasal 27 nih. Kamu udah bisa kutip banyak nih. Nih, pasal 27 tentang kebangkitan. Nih, analisisnya. Kebangkitan tubuh. Ini kan bahasan kebangkitan tubuh. Lalu ada keadilan Allah di situ, ada kesaksian kitab suci, ada kebangkitan dalam Injil, Kristus sebagai kebangkitan buah sulung, dan kekuasaan ilahi. Nah, berapa poin ini kalau kamu lihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu udah 6 kode. 6 kode itu mau kamu sempitkan lagi jadi 3 juga bisa. Ya. Nah, cuma mulai bikin kutipannya yang benar kayak gini dong. Ini kan topiknya bagus nih tentang kebangkitan. Gimana? Jadi dipersempit aja, ya. Kalau kayak yang sudah bikin pengelompokan kode, yang sudah sampai menemukan ini kan nanti besok ya kan. Nah besok tuh kalian mulai apa ya? Nah kan kalau besok tuh saya udah suruh kalian itu apa tuh? Bikin tema-tema loh, temuan atau hasil. Berarti udah sampai itu nanti besok. Nah besok ada libur, nggak ada masuk, mungkin bisa waktunya dimaksimalkan. Ya, kamu pilih eh, ini. Sekarang terserah mau ganti topik atau enggak.
Kalau kalian tetap itu topik, ya berarti harus cari kutipan-kutipannya dan kalau bukunya beda-beda itu oke. Tapi kalau kesulitan, ganti topik contoh kayak tadi aja yang simple kayak Sofia alat Tritunggal udah jelas satu pasal itu. Atau tadi tentang kebangkitan tubuh itu satu pasal. Asal kutipannya cukup banyak udah bisa. Ya, atau kalau kalian mau eh, tetap topik itu dan udah ngerti caranya, kutipannya ada, ya udah tinggal lanjut. Tapi kalau kayak Risna ini kan saya bingung cuma 12 lalu cuma pendek-pendek. Mana tadi yang Risna ini? Nah, ini siapa punya ini? Oke, yang Risna punya mana ya? Nah, ini nggak bisa kan? Harusnya nggak ada. Nah, ini misalnya ini mengenai air. Air apa? Air aqua kah? Air pump atau air kencing? Nah, itu apa? Tentang langit, langit runtuh atau langit ketujuh? Saya nggak tahu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, sekarang udah ngerti belum, Risa? Nah, kamu mau topiknya apa ini? Saya target, misalnya Jumat, kamu sudah bisa, kalau udah tahu cara kerjanya ini cepet kok. Kita kutip langsung, terus tinggal kelompokin, habis itu bikin kode, pengelompokan kode, selesai. Mau satu topik tentang alat Tritunggal semua atau beda-beda? Hah? Kalau mau alat Tritunggal, silakan. Atau semua eh, beda-beda topik sebenarnya lebih menarik. Cuma kalian pilih pasalnya gitu loh. Pasal apa ini? Ya, pasal buku 4 itu lebih menarik, banyak variasi. Nah, pasal buku 3, buku 4 ya. Tentang kebangkitan, tentang sunat itu sebetulnya tentang antikristus itu juga menarik. Cuma kutipannya kurang. Ya, tapi ya mungkin sebetulnya bisa ya. Asal kutipannya satu kalimat itu kan bisa. Jadinya banyak kan. Siapa yang tentang antikristus? Langsung tentuin sekarang gitu loh. Atau yang mau ganti? Ayo, tentang apa? Oke, udah itu ya. Oke, sudah. Ini udah, ini fix. Ini pasal ini sama. Pasal 27. Oke. Ini ya, pasal 27. Terus, salib pasal berapa ini? Banyak loh ini. Hmm? Kamu harus ganti karena udah salah tadi. Ya, kamu ganti apa ini? Coba cari ini topik-topik yang menarik di ini. Gak usah panjang banyak-banyak. Saya lihat punyamu tuh sampai buku 1, buku berapa kamu terlalu luas. Tentang salib itu terlalu luas. Misalnya tentang apa ini? Pasal berapa? Tentang salib ini ya 19, pasal 11. Hmm, tentang salib dan selanjutnya tentang iman. Nah, kalau kamu mau bahas tentang salib, oke lah. Kamu ambil pasal 11 saja. Ya, pasal 11 kutipannya itu jangan kemana-mana lagi. Gitu. Oke, seperti contoh alat Tritunggal ini. Ya. Nah, ini Wiki. Hah? Apa itu? Benda Allah. Pasal berapa? Buku berapa, pasal berapa? Hah? Buku 2 ya. Coba kita cek. Kamu ngawur atau benar ini? Tentang
Kehendak manusia. Ini kan bahas tentang apa ini? Hah? Tentang apa? Kehendak Allah. Coba lihat. Kamu tuh eh, ngawur atau benar ini? Kalau wiki ini suka banyak ngawurnya ini. Kehendak Allah bagi keselamatan manusia. Buku 3. Nanti dicek lagi ya. Maksudnya udah benar atau belum ini kutipan. Oke. Cuma saya nggak tahu benar itu tahu nggak ini. Apa judulnya ini? Kehendak Allah buku 3 ya. Buku 3 itu bukan buku 2. Buku 3 mana? Oke. Kehendak Allah ya. Ada pasal khusus nggak bahas nih? Oke, kalau nggak ada itu berarti dia ini ya. Ini maksudnya pasal 14 ini. Kehendak bebas Tuhan kita. Bukan kehendak Allah. Oh, ini bahas tentang oh ini campur-campur ya. Ada kehendak manusia, kehendak Kristus. Wah, ini jangan-jangan kayak gini ya. Kamu harus ulang aja ini halaman 13 tuh. Ini campur-campur ini. Kalau kamu mau bahas tentang kehendak misalnya, udahlah. Misalnya ini boleh nih. Ini bahas kehendak bebas. Ini pasal 14 saja kamu ambil ya. Tentang ini kehendak bebas Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini topiknya nih. Oke. Ini tamat kejatuhan kamu bahasnya gimana nih? Kamu buat tadi saya udah lihat belum selesai kan? Iya, 29 kutipannya udah ini. 10 kamu belum selesai. Tadi saya udah cek. Cuma ini doang. Kebangkitan Lazarus minggu malam. Ini kutipanmu gimana? Ada pasal 1, 12. Wah, banyak ya ini ya. Gak apa-apa. Asal kalau kayak gini nih bukan kutipan yang namanya. Ahmad. Ya. Ini namanya kerjaan orang males. Ini kamu suruh saya yang nyari. Pasal 27 tentang kebangkitan. Terus mana kutipannya? Hah? Iya, mana? Makanya kamu nggak bisa kelompokin. Karena nggak ada kutipannya. Ini kan cuma asal kumpul aja. Supaya nggak kena marah. Ya. Nah, terus, nah tugas 10-nya kamu sudah bingung. Tuh. Karena nggak ada kutipannya. Jadi sekarang kamu pilih nih. Saya mau ada progres. Kalau nggak, kamu kapan selesai tuh papermu ini? Ini udah akhir April. Kamu ambil apa? Cari pasalnya.
Udah, kamu tentang alat Tritunggal aja ya. Saya tentuin. Terus ini ada pasalnya apa? Hah? Pasal 22 buku berapa? Buku 3, buku 4. Nafsu dan energi. Buku berapa? Tadi bilang buku 4. Kamu memang perlu ditabok sih. Pakai bola voli. Buku berapa? Oke, ini boleh ya. Ini kutipannya lumayan nggak? Wah, dikit ini. 1, 2, 3, 4. Mengenai hukum Allah dan hukum dosa. Ini mungkin harus coba ambil dari buku lain ya. Dapat berapa kutipan enggak? Pasal ini doang. Buku 3 lagi. Oke, nanti dibuat pengelompokannya udah. Ya, terus kalau beda buku jangan asal ngutip loh. Karena nggak nyambung kan. Kayak tadi Lestari ini itu kan nggak tahu yang mana itu. Pokoknya hajar aja. Ya kan? Arista gimana? Yang alat tunggal. Terus Marsha tadi apa? Alat tunggal itu saya kira lebih banyak data juga lebih gampang. Di sini di Smart apa? Oh, kesenangan. Iya, kurang. Oke. Energi-energi nih halaman 36 ya. Nah, saya rasa ini bisa cukup oke nih. Agak banyak ya. Asal kamu baca dulu, ngerti dulu, nah, nanti yang mana yang mau dikutip. Oke, ini bisa. Pasal 16 ini kurang. Harusnya cetak tebal. Terus, Christoph? Hah? Kodrat Allah buku 1 ya. Nah, itu banyak. Oke, nggak apa-apa. Terus, ini, Krisman? Tritunggal. Generasi? Oh, iya. Yang ini siapa nih? Ya, Lestania. Hah? Godaan Allah. Kodrat Allah. Kodrat Allah itu di buku berapa? Oh, sama kayak Christoph. Christoph pasal berapa? Kodrat Allah itu pasal berapa? Itu pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 itu bahas tentang kodrat Allah. Nah, itu agak sulit tuh. Apa yang mau kamu bahas ini nanti? Lebih bagus kamu bahas alat Tritunggal aja. Ya, yang tadi saya udah kasih contoh. Sama kayak Christoph juga ya. Alat Tritunggal aja. Oke? Satu pasal itu aja. Ini kan belum selesai, ini masih banyak ini. Saya cuma kasih kulitnya loh. Ya. Kasih dagingnya kamu keenakan nanti. Ya kan? Terus, itu Sarfat? Hah? Antikristus. Kamu lah ya, mirip. Hah? Antikristus. Oke, kutipannya udah, waktu itu udah temukan. Hmm? Iya, itu sedikit dong. Mengenai antikristus. Eh enggak, kamu alat Tritunggal aja lah.
terlalu sedikit. Ya. Lalu ini apa tadi kamu tentang iman? Oke, ya pindah-pindah aja lah kamu. Ini Nenong alat tunggal. Oke, alat tunggal saya rasa paling gampang karena sudah ada clue-cluenya saya kasih. Ya. Nah, jadi tugas pertama papernya itu memang sampai di situ dulu. Papernya nanti kalau sudah dapat temuan, ya ini 3 poin ya. Ya, kamu bahas pembahasan. Nah, pembahasannya pun saya mau kalian bikin yang paragraf yang seperti kemarin saya ajarkan. Ya, itu warna merah. Terus kutipan ini masukkan. Terus analisis. Terus penutup. Udah, semua kayak gitu. Ini untuk paper, kalau bisa memang nanti tambahkan kutipan itu dari buku lain. Tapi cukup kutipan yang tadi kamu kutip tadi, misalnya 1-30 itu, nah kamu pakai nanti di sini di dalam pembahasan. Jadi kutipannya itu jangan dibuang, nanti dipakai lagi. Kalau kayak Rahmat itu nggak ada kutipannya mau pakai gimana? Ya 1-25, rupanya isinya cuma mengenai ini, mengenai ini. Sama kayak Risna ini. Kalian nggak kong ya. Gitu. Ya nggak apa-apa, nah, usaha lah. Ya. Tapi usaha yang salah. Oke. Nah, paper sampai nanti bahas paling tidak sampai tentang kutipan dari Damaskus. Oke, itu yang harus diselesaikan tuh ini. Nah, nanti kalau bagus, lanjut ke artikel berarti harus tambah dari baru. Nah, buku lain biasanya saya mau kalian pakai orasi yang mau dibahas semester. Saya mau bahas pakai orasi. Ini hampir jadi bukunya. Ini dalam sekali, ya. Ini. Nah, kita mau pakai. Nanti kalian tambahin dari ada orasi. Ini udah diterjemahin semua 318 halaman. Cuma baru sebagian yang dianalisis. Ini sebagian belum sempat ya lagi. Ya, tapi paper sampai situ aja dulu. Sampai John Damaskus dulu. Kayak bikin paragraf kayak semester lalu lagi. Ya. Cuma semester ini bedanya apa? Kalian diajarin, ya, itu namanya di dalam metode riset itu namanya metode analisis data kualitatif. Atau ini analisis konten. Analisis tematik. Ini tema apa di ini kan. Ya. Nah, saya nanti hari Jumat kan masuk. Nah, kalian kerjakan sampai itu. Ya, nanti dikumpul untuk tugas mingguan 12 itu. Diusahakan sampai di situ supaya nanti bulan Mei kalian sudah masuk kemana? Nah, bahas. Ya.
Bahasan, misalnya ada 3 poin, ya udah 3 poin itu kira-kira 1 poin 5 paragraf, 6 paragraf. Gitu. Itu yang mulai disiapkan sampai nanti dikumpul. Jadi ujian kita ya ini nanti perkalian, ya. Nah, saya nggak akan ngomong ini lagi. Saya harap kalian sudah bisa kerjakan nanti di kelas. Di kelas kita mau fokus ke materi karena banyak yang belum dibahas. Kecuali nanti kalian ada yang mau tanya nih. Hari Jumat, Pak, saya kendalanya begini-begini ya, tanyakan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap berarti kalian udah bisa kumpulin. Habis itu nanti minggu depan saya kasih instruksi lagi. Mulai kerjakan pembahasannya. Tapi kalau ininya belum selesai kan pembahasannya nggak bisa jalan. Nah, jadi cepat-cepat harus diselesaikan. Ya. Oke, sampai di